Selamat datang di tutorial Low Poly Island bagian ketiga. Di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara saya membuat rumput laut yang berada di dalam lautnya dengan menggunakan geometry node dan membuat pohon kelapa. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Baik, pertama kita akan hide terlebih dahulu si airnya. Nah, kemudian kita akan membuat rumput ya. Kita buat di sini, kita tekan shift kemudian klik kanan, kemudian kita akan menambahkan sebuah plane. Nah, kita akan membuat rumput itu dari plane. Nah, kemudian kita rotasi di sumbu X 90 derajat. Oke, kita perkecil plane-nya. Kita atur G, Z. Nah, di sini si 3D kursornya ini memiliki posisi di sudut plane paling bawah ya. Nah, kita akan ubah originnya menjadi di bawah sini. Caranya kita klik kanan, kemudian set origin to 3D cursor. Nah, jadi origin kita ini akan berada di pada ujung bawah. Ketika kita perbesar, nah dia akan membesar ke atas, membesarnya ke atas. Nah, jika kita rotasi juga dia tumpuan rotasinya akan di origin. Nah, sekarang kita akan membuat rumputnya, tekan SX, kita akan membuat dia lebih tipis, tekan S, Z, dia. Oke, setelah ini kita akan masuk ke tampilan Y dan masuk ke edit mode ya. Mungkin kita akan masuk ke bagian solid dulu. Oke, di sini kita masuk ke edge select ya. Kita seleksi bagian atas, kemudian E. Kemudian kita perkecil. Oh, kita matikan dulu proportional editingnya. Oke, kita perkecil, kemudian E lagi, kita perkecil. Di sini yang paling bawah kita kecil dulu, perbesar, kemudian E sekali lagi dan perkecil. Oke, di sini rumput kita nih seperti ini. Kita masuk ke tampilan X ya. Masuk ke tampilan X. Nah, kita masuk. Nah, sebelum kita masuk ke tampilan X, kita seleksi terlebih dahulu yang paling atas. Masuk ke tampilan X, nyalakan fitur proportional editing dan G. Nah, kita perkecil ininya. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita Ctrl R, kita akan tambahkan loop di tengah. Kemudian kita ubah posisinya menjadi lebih ke dalam ya. Jadi si rumputnya ini sedikit memiliki bentuk yang seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat rumputnya ini, kita duplikat RZ, kita akan rotasi, kita perkecil. Nah, kita lihat dari atas ya. Oke, kita rotasi. Lihat lagi di sini, rotasi. Oke, kan seperti ini rumputnya guys. Nah, kemudian kita akan menggabungkannya. Kita seleksi semuanya, kemudian kita tekan Ctrl J untuk joinnya menjadi satu kesatuan ya semuanya. Nah, kita ubah dulu si originnya. Kita ubah originnya. Klik kanan, kemudian set origin to 3D cursor. Jadi originnya akan di bawah sini ya. Kita ubah posisinya di luar dulu. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian geometry node. Kita pertama seleksi landscape-nya, masuk ke tab, kita masuk ke edit mode. Nah, kemudian kita tekan C untuk menyeleksi face. Oh, kita
jangan lupa kita nyalakan dulu face select ya. Kita akan menyeleksi face, tekan C. Kemudian kita gambar saja. Bagian yang ingin kita beri dia rumput ya. Nah, cara menghapus yang sudah terseleksi ini, ketika kita seperti ini tekan saja scrollnya, Nah, dia akan menghapus. Ini kalau scroll ke depan, ke belakang, dia akan mengubah ukuran dari brushnya. Klik kanan untuk membatalkan. Oke, mungkin di sini adalah area yang ingin kita tambahkan sebuah rumput ya, rumput laut. Nah, kemudian setelah itu kita daftarkan area yang kita select ini sebagai data. Tambahkan di vertex group ya, di sini di data, di bagian properties kita tambahkan area rumput laut. Oke, kemudian kita assign. Nah, jadi si area ini sudah terdaftar sebagai data. Nah, ini adalah cara mengeceknya seperti ini. Kemudian kita tekan tab untuk masuk ke object mode. Nah, setelah itu kita akan masuk ke geometry node nih. Kita akan masuk ke geometry node. Di sini kita gabungkan saja, klik kanan, join area. Nah, join areanya, nah dari kanan ke kiri tekan ini. Nah, dia akan menggabungkan kiri. Dan kita tambahkan geometry node. Oke, di sini kita join aja. Kita join jadi satu. Kemudian kita klik kanan dan vertical split. Dan di sini kita ubah menjadi geometry node editor. Jadi agar lebih enak lah daripada split atas bawah, mending kiri kanan aja. Kita shift A untuk menambahkan node baru yang namanya distribute point and faces. Kemudian kita tambahkan lagi yang namanya instance on point. Oke, setelah itu kita tambahkan join geometry. Nah. Oke, kemudian kita akan tambahkan lagi object info. Di sini object info. Kemudian kita akan hubungkan dari geometri ke join geometri ya. Nah, setelah itu kita kaitkan dari geometri ke instance. Nah, kemudian kita di sini ada eyedropper nih. Nah, kita arahkan eyedropper ini ke plane yang buat rumput laut kita nih. Di sini ukurannya terlalu besar, maka kita kembalikan lagi ya. Kita apply dulu, Ctrl A untuk apply rotation dan scale ya, rotation dan scale. Nah, setelah itu kita masuk ke geometry node lagi, ke objek yang kita sudah beri geometry node, dan arahkan eyedropper ke plane yang tadi. Nah, di sini akan terlihat seperti ini nih. Nah, di sini kan ada rumput-rumput kita yang menjalar kemana-mana. Nah, maka kita perlu memasukkan data area yang sudah kita daftarkan tadi. Nah, kita masukkan, kita centang pick instance-nya. As instance-nya kita centang lagi. Kemudian kita ubah randomnya menjadi poison disk di bagian distribute point on faces. Nah, setelah itu kita tarik dari density factor ya, dari pinnya kita arahkan ke pin yang di bawah geometri. Nah, setelah kita sambungkan, dia akan muncul seperti ini. Nah, lalu kita ubah saja tipenya menjadi ini kan, ada dua tipe nih. Ada untuk mengatur density ketika kita tekan untuk menambahkan data. Jadi area rumput laut. Nah, jadi si rumput laut kita akan berada di area yang kita daftarkan tadi. Oke. Kemudian kita tambahkan node baru. Di sini kan si rotasi dari rumputnya ini tidak random ya. Jadi sama gitu. Kita tambahkan yang namanya random value. Oke, kita akan tambahkan random value. Kita ubah tipe random value-nya ini menjadi vektor. Kita masukkan dari sini ke rotation dan kita ubah max-nya menjadi max X dan Y-nya menjadi 0. Nah, jadi yang Z ini untuk mengatur putaran di sumbu Z-nya, rotasi di sumbu Z-nya aja. Nah, kemudian kita tambahkan lagi
random value untuk scale ya, untuk skala. Kita tambahkan ke scale sini. Nah, di sini terlihat ukuran dari rumput lautnya ini menjadi random. Jika kita besarkan, nah ukuran paling besar ini akan bertambah. Nah, ukuran paling kecil juga akan bertambah lebih besar. Kita terlalu besar ini mungkin. Kita bisa menambah jumlah dari rumput lautnya dari density max-nya nih. Kemudian kita tambahkan density max-nya jadi lebih banyak. Kita ubah lagi randomize-nya. Oke, mungkin seperti ini. Nah, kita atur lagi si ukuran maksimalnya nih kita turunkan lagi, dan minimalnya turunkan lagi, maxnya naikin, dan density-nya kita tambahkan lagi nih. Oke, seperti ini. Oke, rumput laut kita sudah jadi. Oke, kita masuk ke layout lagi. Nah, di sini terlihat rumput kita ini belum memiliki tekstur ya. Ketika kita masuk ke shading viewport, kita tambahkan warna. Di objek utamanya ini, kita tambahkan material, masuk ke shading, tambahkan material baru, dan kita ubah warnanya menjadi warna hijau. Nah, ketika kita munculkan lagi air lautnya, nah dia akan seperti ini. Oke, setelah ini kita akan menambahkan sebuah pohon kelapa. Nah, di sini kita tambahkan pohon kelapa di sini. Kita tekan Shift A, kemudian kita akan menambahkan silinder ya. Kita ubah verticesnya menjadi 12, jadi 10 aja. Jadi 10. Enter dan kita perkecil. Oke. Setelah ini kita akan setelah ini kita tekan objeknya, kemudian masuk ke edit mode dan kita tekan face ya, kita seleksi face, kemudian kita tekan Ctrl dan klik kanan untuk mengekstrud sesuai arah posisi dari kursor kita nih. Kita tekan S, kita matikan dulu, tekan S, kita tekan Ctrl dan tekan klik kanan di mouse untuk mengekstrudnya lebih cepat gitu, dan kita bisa mengubah arah secara bebas ya. Dan kita buat ujungnya ini semakin lebih kecil ya. Oke, segini cukup. Nah, ini akan menjadi batang pohon dari objek kita nih. Kita masuk edit mode lagi, kita buat si ininya jadi miring ke kanan. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan daun kelapanya ya. Kita arahkan 3D kursornya di ujung batang kepala ini. Kita Shift A, kemudian tambahkan plane. Kita akan menambahkan sebuah plane. Kemudian kita atur ukurannya kira-kira segini. Ukurannya segini cukup. Kita masuk ke tampilan atas dan masuk ke edit mode. Oke, seperti ini. Nah, kita akan buat si proporsionalnya, kita nyalakan, kita naikkan. Nah, kita akan membuat lengkungan pada daunnya. Kemudian kita masuk ke object mode dan Ctrl A untuk apply scale. Kemudian kita tambahkan modifier solidify, generate solidify untuk membuat ketebalan pada daunnya. Mungkin segini cukup. Kita
kita pindahkan dulu 3D kursornya, kemudian kita klik kanan dan set origin ke 3D kursor. Jadi origin dari daun kita ini berada di ujung sana. Oke, kita pindahkan di sini. Oke, kemudian kita duplikat aja. Kita langsung duplikat saja. Ctrl D, RZ. Nah, tetap masuk ke tampilan atas saja biar mudah. Biar Oke, seperti itu. Mungkin daunnya terlalu besar ya. Kita seleksi semuanya, kemudian kita gagalkan seleksi pada ininya. Kita ubah ukuran daunnya mungkin seperti ini. Masuk ke shading dulu ya. Batang kelapa itu teksturnya kayak mungkin seperti ini ya, seperti ini. Nah, kita akan tambahkan tekstur pada daunnya. Daun kelapa seperti ini mungkin. Oke, kemudian kita seleksi semuanya. Kita gagalkan seleksi pada batangnya, kemudian tekan objek yang sudah dikasih material, Ctrl L untuk link material, dan sudah jadi. Kemudian kita akan menduplikat si pohonnya ini, Shift D, RZ. Kita akan mengubah posisinya Z. Ya, kita akan ubah dari tampilan atas. Oke, di sini terlihat si batang kelapanya ini terlihat bentuknya sama ya batangnya. Kita ubah dulu ya biar tidak terlalu sama. Oke, kemudian kita akan menambahkan rumput-rumputan yang kita jadikan sebagai referensi tadi. Kita duplikat ke atas. Oke, di sini kita telah menyelesaikan modeling rumput laut dengan menggunakan tools Geometry Node dan pembuatan pohon kelapa, kemudian rumput-rumput yang ada di darat secara manual ya. Baik, sekian tutorial kali ini. Di konten berikutnya kita akan menambahkan animasi gelombang pada lautnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.